kamu jangan keseringan makan nanas ya. Memangnya kenapa, Bu? Nanti kamu becek, Nak. Pasti kamu sudah tidak asing dengan cuplikan video pepatah tadi yang melarang anak gadis untuk tidak memakan nanas terlalu banyak atau sering. Kalimat ini seringkali terdengar biasa bahkan sepele, tapi di baliknya ada rasa takut, kehati-hatian, dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Menariknya, kalimat seperti ini jarang disertai penjelasan yang jelas. Tidak ada alasan ilmiah, tidak ada rujukan medis, hanya keyakinan yang dipercaya bersama. Dan anehnya, semakin tidak dijelaskan, justru semakin kuat dipercaya. Disinilah rasa penasaran muncul. Apakah semua larangan itu benar-benar berdasar? Atau hanya kebiasaan lama yang terus diulang tanpa pernah dipertanyakan? Jika kita menengok ke masa lalu, orang tua dulu hidup di zaman yang sangat berbeda dengan sekarang. Akses informasi terbatas, pendidikan kesehatan belum merata, dan ilmu pengetahuan belum semudah diakses seperti hari ini. Dalam kondisi seperti itu, pengalaman pribadi dan cerita dari mulut ke mulut menjadi sumber utama pengetahuan. Apa yang dianggap berbahaya oleh satu orang bisa berubah menjadi larangan kolektif bagi satu generasi. Pantangan pun muncul di mana-mana. Anak kecil dilarang keluar rumah saat maghrib. Perempuan dilarang duduk di ambang pintu. Makanan tertentu dianggap panas atau dingin. Dan semua itu disampaikan dengan satu tujuan: menjaga keselamatan dan keteraturan hidup. Pantangan-pantangan ini tidak selalu salah niat. Banyak di antaranya justru berangkat dari keinginan orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Misalnya, larangan bermain di luar saat malam hari bisa jadi untuk menghindari bahaya gelap atau serangga. Larangan makan berlebihan pada makanan tertentu mungkin muncul dari pengalaman seseorang yang pernah sakit setelah mengonsumsinya. Namun, seiring waktu, alasan awal itu memudar. Yang tersisa hanyalah larangan tanpa konteks. Dan ketika konteks hilang, larangan itu berubah menjadi mitos. Dalam budaya kita, khususnya di Indonesia, pantangan seringkali lebih ketat jika menyangkut perempuan. Tubuh perempuan dianggap harus dijaga lebih hati-hati, lebih bersih, lebih terkontrol. Maka tidak heran jika banyak larangan makanan, aktivitas, atau kebiasaan yang diarahkan khusus kepada perempuan muda. Sayangnya, larangan ini seringkali dibungkus dengan rasa takut dan rasa malu, bukan dengan pengetahuan yang benar. Akibatnya, generasi berikutnya tumbuh dengan kebingungan. Mana yang benar-benar berbahaya, dan mana yang hanya mitos. Di titik inilah, kita mulai masuk ke topik yang sering dibicarakan dengan suara pelan. Bahkan, kadang disertai bisik-bisik. Ada satu mitos yang cukup populer dan bertahan lama, terutama di lingkungan keluarga atau masyarakat tertentu. Mitos yang mengaitkan konsumsi makanan tertentu dengan kondisi tubuh perempuan, khususnya perempuan muda. Mitos ini biasanya disampaikan sebagai peringatan, bukan sebagai informasi. Tidak dijelaskan bagaimana prosesnya, tidak diterangkan alasannya. Hanya diulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan berpikir logis, tubuh manusia bekerja berdasarkan sistem biologis yang jelas. Setiap makanan yang kita konsumsi dicerna, diserap, dan diproses oleh tubuh melalui mekanisme yang sudah dipelajari oleh ilmu kedokteran. Buah, sayur, protein, dan karbohidrat tidak memiliki kemampuan magis untuk mengubah kondisi tubuh secara drastis tanpa proses yang masuk akal. Namun, mitos seringkali tidak membutuhkan logika. Ia hanya butuh kepercayaan. Buah nanas, misalnya, adalah buah tropis yang sangat umum di Indonesia. Mudah ditemukan, rasanya segar, dan kaya akan nutrisi. Nanas mengandung vitamin C, serat, dan enzim bromelain yang dikenal membantu pencernaan. Dalam dunia medis, nanas bahkan sering dibahas dalam konteks kesehatan, bukan sebaliknya. Namun entah bagaimana, di tengah masyarakat, nanas juga menjadi subjek berbagai larangan dan mitos, terutama ketika dikaitkan dengan tubuh perempuan. Jika kita telusuri lebih dalam, mitos semacam ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah cara orang dahulu memahami tubuh. Dulu,
perubahan alami dalam tubuh seringkali tidak dipahami secara ilmiah. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak biasa, maka dicari penjelasan paling dekat dengan apa yang mereka ketahui. Jika pada waktu yang sama seseorang mengonsumsi makanan tertentu, maka makanan itulah yang dianggap sebagai penyebab. Selain itu, budaya malu juga berperan besar. Topik kesehatan reproduksi jarang dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, informasi yang seharusnya dijelaskan dengan bahasa medis dan edukatif justru digantikan dengan mitos dan larangan. Daripada menjelaskan fungsi tubuh secara detail, lebih mudah mengatakan, jangan ini, atau pantang itu. Cara ini mungkin efektif untuk membuat anak patuh, tetapi tidak membantu mereka memahami tubuhnya sendiri. Padahal, tubuh perempuan memiliki sistem alami yang sangat kompleks dan cerdas. Ada mekanisme hormonal yang bekerja setiap hari. Ada siklus bulanan, dan ada respons tubuh terhadap kondisi fisik dan psikologis. Semua itu normal, semua itu alami, dan semua itu tidak bisa disederhanakan hanya dengan satu jenis makanan. Mengaitkan kondisi tubuh perempuan dengan satu buah tertentu tanpa dasar ilmiah adalah penyederhanaan yang keliru. Namun menariknya, meskipun ilmu pengetahuan sudah berkembang, mitos ini masih bertahan. Bahkan di era internet, ketika informasi medis bisa diakses dalam hitungan detik, mitos tetap hidup. Kenapa? Karena mitos seringkali diwariskan dengan emosi, bukan data. Ia disampaikan dengan rasa khawatir, dengan niat melindungi, dan dengan keyakinan kuat. Dan emosi jauh lebih mudah diingat daripada fakta. Disinilah kita mulai bertanya, jika mitos ini tidak berdasar secara medis, mengapa masih dipercaya? Apakah ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Apakah ada bagian dari mitos ini yang sebenarnya benar, tapi disalahpahami? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena tanpa pertanyaan, kita akan terus menerima informasi tanpa pernah memeriksanya. Menjelang akhir pembahasan ini, rasa penasaran justru semakin kuat, karena semakin kita telusuri, semakin terlihat bahwa banyak larangan lama tidak pernah diuji kebenarannya. Mereka hanya diwariskan, dan sesuatu yang diwariskan terus-menerus akan terasa seperti kebenaran, meskipun tidak pernah dibuktikan. Inilah kekuatan tradisi, sekaligus kelemahannya. Lalu bagaimana dengan faktanya? Secara medis dan ilmiah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi nanas memiliki pengaruh khusus terhadap kondisi tubuh perempuan berdasarkan status tertentu. Tubuh merespons makanan berdasarkan kandungan gizinya, bukan berdasarkan identitas atau label sosial seseorang. Cairan alami tubuh, perubahan sensasi, atau kondisi tertentu adalah bagian dari fungsi biologis normal yang dipengaruhi oleh hormon, hidrasi, aktivitas, dan kesehatan secara umum. Keputihan normal, misalnya, adalah mekanisme alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan area kewanitaan. Itu bukan sesuatu yang disebabkan oleh satu jenis buah. Itu bukan tanda bahaya. Dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang tidak normal. Seperti bau menyengat, warna tidak biasa, atau disertai rasa tidak nyaman. Dan itu pun harus dipahami melalui kacamata medis, bukan mitos. Dengan memahami fakta ini, kita tidak sedang menentang orang tua atau meremehkan tradisi. Kita justru sedang melengkapi niat baik mereka dengan pengetahuan yang benar. Karena melindungi generasi berikutnya, tidak cukup hanya dengan larangan, tetapi juga dengan pemahaman. Dan pemahaman hanya bisa datang dari informasi yang akurat. Pada akhirnya, pertanyaan mitos atau fakta bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang keberanian untuk belajar dan memperbarui cara pandang. Tradisi boleh dihormati, tapi kesehatan harus didasarkan pada ilmu. Dan ketika kita mulai mengganti rasa takut dengan pengetahuan, disitulah kita benar-benar merawat diri kita sendiri dengan cara yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.